dulu ada cerita aku sampai nangis. Siap. Aku kan ada di Terminal Pasirayam tuh di Cianjur ya. Itu biasanya kan aku dengerin musik-musik Jawaan ya, Jawa-Jawaan yang koplo-koplo ke sana. Tiba-tiba ada suara adik aku. Kebetulan ada bapak, "Pak, ini si Dede artis ya?" Iya tuh naon. Kayak nggak percaya gitu. Oh my God. Kayak bangganya tuh kayak nggak bisa diungkapin. Oh my God. Tapi Dede tuh kadang nggak mau. Kayak kalau kayak pada tahu itu adanya Lesti. Karena nggak mau tuh bukan gengsi ya, beban buat dia mungkin karena takutnya kita ngelakuin kesalahan yang kena. Segitunya ya. Lebih ke arah sana, Ren. Kesulitan, kesusahan yang Lesti hadapi pada saat dulu itu bukan saja dirasakan oleh Lestinya sendiri, tapi justru keluarga juga merasakan hal yang sangat luar biasa dari proses perjalanan Lesti Kejora. Dan Lesti tetap tegar dan terus berjuang, dan hari ini Lesti sudah membuktikan bahwa dia mampu menjadi diva dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Alright, kita sudah masuk di jejak langkah Lesti di episode yang ketiga, guys. Kalau kemarin itu Ayah Kejora episode 1 dan episode kedua ditemani oleh Mama Kejora yang beliau sudah menceritakan tentang susah ya, pahit getirnya perjalanan Lesti dari awal meniti karir, bahkan dari Lesti zamannya masih TK gitu, sampai sekarang. Nah, yang ditunggu-tunggu sama gua kemarin nih, kita nungguin kakak sama adiknya mana nih, dan nanti juga mungkin ada suaminya gitu ya. Mungkin kita akan lihat proses perjalanan dari sang kakak dan juga adik. Wah, saksi hidup guys, gila kemarin banget. Dan ini pasti banyak momen-momen yang bikin kita terhanyut, sedih, bahkan mungkin bisa bikin kita kayaknya miris banget gitu ngeliat perjalanannya. Nah, teman-teman, full video kalian bisa nonton ya secara full, gamblang, jelas, original di sumber videonya, yaitu di Opal ID. Silahkan kalian mampir dan kalian subscribe ya guys ya. Kita coba reaction, dan mohon maaf kalau gambarnya tidak nyaman ya teman-teman ya. Langsung aja, ini dia jejak langkah Lesti di episode yang ketiga. Keluarga selalu jadi yang utama untuk Lesti Kejora. Kita menuju TKP and play. Oke. Bagaimana rasanya punya saudara yang terkenal dan populer seperti Lesti? Bangga, ya. Bangga, senang banget, tapi ya ada sedikit mungkin ya beban tersendiri ya buat kita ya, Red ya. Iya. Beban tuh karena mungkin ada hal yang banyak hal yang perlu kita jaga gitu. Iya, betul banget. Kalau dari Redi sih, yang pertama pasti juga bangga banget. Yes. Karena ya sama gitu. bisa ngomong. Itu bisa ngomong itu nggak lawak Nggak bisa. Itu bisa ngomong nggak lawak Masa kecil kalian seperti apa? Alright. Masa kecil kita tuh ya seru ya dulu. Seru karena dulu tuh mungkin kita generasi terakhir yang belum terkontaminasi sama gadget ya. Masih jarang yang punya gadget kalau dulu-dulu. Jadi kita masih senang main bertiga tuh, kita main bertiga gitu. Jadi lebih interaksinya lebih gitu daripada sekarang tuh. Mungkin anak-anak sekarang aku lihat ya nggak terlalu intens gitu kalau ngobrol gitu. Kalau dulu tuh sama saudara, sama temen tuh seru. Biasanya sama Dede tuh ngobrol banyak hal ya, bisa ngobrolin ya tentang kehidupan, tentang dia, tentang aku gitu, tentang pelajaran, banyak banget. Dede tuh kebetulan suka aku terutama karena sebaya ya, suka motoran kita barengan gitu. Kalau misalkan kayak mejeng gitu, kalau anak muda tuh caper gitu, kita berdua mainnya kayak pacaran, tapi berdua gitu. Kalau Redi mungkin gapnya agak jauh, mungkin karena lebih ke kita olahraga bareng gitu, kayak volley gitu. Itulah kalau sama Redi ya nggak sih? Iya, soal dulu kan juga masih kecil juga kok pas zaman-zaman ini. Redi suka pengen ikut, cuman kan lebih ke kita tuh ngisengin Redi, kayak ninggalin, ngumpetin si Redi mau kayak lari-lari gitu. Ayo cepet.
naik gitu Iya, pakai motor. Aku jahil. juga baru bisa naik motor kan waktu itu. Jadi serunya gitu kayak ngejailin si Reddy karena masih kecil gitu. Oke. Benny dulu overaktif terhadap Lesti nggak? Oke. Kayaknya cowok-cowok nggak berani karena nggak perlu aku ngomong kayak gitu juga, cowok-cowok nggak berani karena Dede bareng aku terus dulunya gitu. Oke. Jadi nggak perlu ngomong gitu. Jadi ya udah gitu. Kita malah ya kalaupun Dede ngobrolin tentang pasangan atau apa ya cinta-cinta monyet dulu ya barengan sama aku. Jadi nggak ada kayak kamu nggak boleh gini, enggak, karena aku tahu dia bisa jaga diri gitu. Yes. Lesti sering cerita apapun ke Kak Benny, oke? Ya, selalu. Bahkan sampai sekarang pun selalu kayak gitu. Mungkin bedanya sekarang kita karena sudah punya kehidupan masing-masing, jadi kayak video call atau WhatsApp gitu-gitu. Selalu. Oke. Dari kecil kita deket gitu, karena ya kita ngerasain dari nol banget kita berdua gitu sampai ya kalau mau diceritain mah kan dulu juga yang kalau gantiin bapak tuh aku gitu kalau misalnya nganter-nganter dia. Iya benar. Selalu ikut Randy. Ikut lomba. Ada selalu hadir. Waktu nemenin gitu kan ya. Biasanya tiap hari Jumat ya. Tiap hari Jumat itu kan harusnya aku sekolah, Randy juga ya. Tapi ya kita selalu bolos. selalu bolos. Tapi ya karena mungkin ada suatu kebanggaan dari pihak sekolah juga ngerti karena membanggakan daerah gitu waktu itu ya. Kalau mungkin sekarang udah ada kayak serame sekarang kayak TikTok kayak YouTube. Udah. Wah, dulu YouTube udah gitu. Iya. Dulu juga udah cetar lah kalau bahasa ini. Apa nih Kak Benny dan Randy ada keinginan untuk ikut jejak Lesti? Oke, kalau Benny sih ya kayaknya. Ya kebetulan waktu itu kan lagunya pop Sunda dan dia juga basicnya penyanyi Sunda dulunya ya. Yes, dan benar banget. Keturunan Sunda. Dan kebetulan juga yang nyiptain lagunya si bapak. Jadi ya pasti ada tektokan by WhatsApp, pas ketemu juga kalau nggak salah ada ngomong didengerin, ini deh lagunya Benny. Dia ngasih masukan. Kurang ini gitu. Ya tapi dia bilang karena ini mungkin pertama buat ya ini udah bagus banget gitu sih dia bilang kasih ngobrol kita. Apalagi ke bapak ya, bapak kan yang nyiptain lagunya. Jadi sebelum lagu itu dikeluarin buat aku, jadi diobrolin dulu sama Dede gitu. Pasti aku kembangin terus karena ya aku juga perlu mempunyai tujuan hidup gitu. Jadi ya aku juga adalah keinginan kesana. Ready? Kalau Reddy pengen banget, cuman kalau kata bapak ya Reddy ngomong aja udah fales kan. Jadi udah paling bener ngaji aja ngaji. Aduh, support keluarga emang luar biasa ya. Ini salah satu adik bungsunya Lesti ya teman-teman ya. Tapi kok ayah kejoran nih emang bercandanya kebangetan. Kamu ngomong aja fales gimana mau nyanyi. Udah kamu ngaji aja. Geli. Aduh, ampun geli gua. Ada aja gua maupun. Aduh. Ready? Kalau Reddy pengen banget, cuman kalau kata bapak ya Reddy ngomong aja udah fales kan. Jadi udah paling bener ngaji aja ngaji. Kak Benny, Lesti dan Reddy pernah berantem nggak? Oke. Kalau Dede sih biasanya Dede karena cewek mungkin ya, jadi dia yang ngomong. Kalau aku lebih ke diem. Kalau ada clash sama Reddy atau sama Dede itu nggak pernah ngomong sama sekali. Iya. Jadi kita seminggu bisa ngomong, tapi ya setelah itu ya kita ngomong minta maaf udah selesai gitu. Nggak. Jadi kalau kayak dulu kayak pernah sama bapak sama mama, kenapa gini, kenapa kalian diem-dieman? Aku nggak pernah ngebuka selama aku kita tuh kayak harus dapat momentumnya pas buat gitu kita gitu, kayak momentum tiba-tiba kita bisa makan bareng gitu, tiba-tiba kita ketemu buat sholat bareng gitu, tiba-tiba ya gitu, nggak boleh di
apa sih ditengahin nggak boleh. Iya gitu. diniatin Jadi gitu ya, nggak bisa ya. udah sendirinya nantinya gitu. Gitu ngalir jadinya. Tapi minta maaf. Sifat Lesti yang paling Kak Benny dan Reddy kenal apa? Oke, sifatnya Lesti nih guys. Oke, kita dengerin. Dia itu yang paling dia banget itu dia itu sangat peduli sama keluarga. Keluarga. Ini Tingkat kepeduliannya sama orang tuh tinggi gitu. Itu aja sih kalau menurut dari aku ya. Apalagi ke keluarga lah, ke keluarga kita gitu. Bahkan ke keluarga besar juga dia peduli banget. Oke. Apapun gitu. Kalau memang dia ada waktu pasti dia bukan ini ya, maksudnya pasti dia bantu kalau kita memang ada keperluan dan lain-lain, ada sesuatu yang perlu dibantu pasti dia bantu. Tingkat kepeduliannya tinggi. Wow. Oke, sebentar. Tingkat kepeduliannya sangat tinggi ya sama keluarga. Jelas banget sih menurut gue. Ya ke temen, ke siapapun itu. Cuman kadang-kadang ya, yang orang yang dibantunya tuh kadang-kadang nih. Kayak kemarin ngajak kerja sama tapi kayak gitu ya. Aduh, ada-ada aja. Oke, ini apa nih? Apa akhir ini Kak Benny sering bertemu Lesti? Oke. Kalau saat-saat ini, kalau secara pribadi kita ketemu, cuman nggak seintens dulu karena kita kan udah punya kehidupan masing-masing. Iya, Aku juga udah berkeluarga, dia juga udah berkeluarga. Jadi ya kita lebih intens di sosial WhatsApp gitu, video Sosial call. media lah ya. Kalau aku kan lebih ke kalau kangen ya diem aja gitu. Tapi kalau dia kan langsung video call gitu. Kak Benny kebayang gak Lesti bisa terkenal seperti ini, oke? Sampai detik ini aku masih kalau misalkan ada lagu dia diputar di mall atau bahkan di terminal. Aku dulu ada cerita. Nah ini nih. Aku sampai nangis. Oke. Aku kan ada di terminal Pasir Hayam tuh di Cianjur ya. Oke. Itu biasanya kan aku dengerin musik-musik Jawaan ya, Jawa-Jawaan yang koplo-koplo ke sana. Yes. Tiba-tiba ada suara adik aku kayak ini kok kayak berasa nggak percaya gitu, kayak netesin air mata. Oke. Netesin air mata gitu dan aku ngerasa kebetulan ada bapak, Pak, ini si Dede artis ya? Iya, tuh naon sih. Oh my god. Kayak nggak percaya gitu, hati tuh kayak bangganya tuh kayak nggak bisa diungkapin. Gitu. Tapi Dede tuh kadang nggak mau, kayak kalau kayak pada tahu gitu adanya Lesti. Iya, lagi sedih ngeliat dia. Gak mau tuh bukan gengsi ya, beban gengsi. buat dia mungkin karena takutnya kita tidak sesuai ekspektasi dalam hal apapun lah ya Red ya. Maksudnya nggak ada minder, bukan gitu. Lebih ke beban aja gitu. Takutnya kita ngelakuin kesalahan yang kena Dede gitu. Iya, karena Dede ya. Ada perasaan khawatir ketika Lesti menjadi lebih terkenal. Waktu dulu pertama dia juara waktu itu udah terkenal lah, udah lumayan famous. Ada perasaan kayak khawatirnya makin tinggi karena aku tahu bahwa dia akan menghadapi hal-hal yang lebih sulit daripada yang kemarin-kemarin gitu. Entah itu di luar di luar rumah atau di dalam rumah ataupun keluarga ataupun apapun itu akan lebih sulit lagi dihadapi sama dia karena semuanya diperhatiin. Aku agak khawatir karena dia khawatirnya lebih ke aku takutnya dia nggak kuat secara mental dan lain-lain. Tapi ternyata memang aku salah tentang itu. Aku cuma khawatir aja. Dia bisa ngelewatin itu. Gitu. Dia bisa ngelewatin itu. Seharusnya memang aku ya percaya sama dia dari awal. Tapi ya namanya juga kakak. Apalagi aku sempet kayak tiba-tiba nangis di mobil karena ya ngelihat Dede tuh harus berjuang di pentas waktu itu kan, di pentas di Aceh sampai tenggorokannya sakit. Itu maksain sampai dia pernah kan yang aku inget tuh dia pernah
ngeblank kalau nyanyi gitu kan, pernah hilang liriknya, lupa kayak gitu-gitu kan. Aku yakin itu tekanan buat dia, itu tekanan banget buat dia. Ya itu bikin aku khawatir banget. Tapi ya alhamdulillah ternyata dia sekuat itu. Harusnya memang aku lebih sadar dari aku. Tapi ya namanya Keren. abang mungkin ya wajar seperti itu. Iya ya. Apa efek yang dirasakan Kak Beni dan Redi ketika semakin terkenal? Keganggu sih enggak, kita enggak sama sekali enggak keberatan ya, Red, ya? Enggak sama sekali enggak keberatan, tapi ketika di kampus, di apa di sekolah, Redi gitu, kita lebih ke tidak berusaha bahwa nih gua abangnya atau adanya Lesti karena Oke. takutnya tidak sesuai ekspektasi, takutnya kita mengecewakan, jadi tidak membawa-bawa. Aku berharap sih ketika aku juga ada keinginan sendiri, aku juga mau berusaha sendiri, begitupun juga Redi. Gitu kan. Keren. Jadi nggak mau ngedompleng lah bahasanya. Nggak jadi beban, malah bersyukur, tapi nggak yang nggak yang membuat kita bangga, tapi nggak Red, aku lupa. Sombong kali ya. Ya intinya gitulah. Merasa bangga dan nggak sama sekali terganggu, bersyukur malah banget, bersyukur banget. Setelah perjuangan bersama Lesti apa perasaan Kak Beni setelah melihat Lesti juara dari lomba pencarian bakat? Kalau itu yang ada di benakku, aku cuma bisa bilang bangga, nggak bisa bilang bahwa yang lain nggak tahu ngungkapinnya kayak gimana. Aku cuma bisa bilang sangat-sangat bangga sama Dede, karena dengan sakitnya dia dulu, dengan sakitnya rasa sakitnya kehidupan dia, dengan perjuangan keinginan dia yang tinggi, dia bisa wujudkan itu sekarang, dan tiada kata lain yang akan keluar dari mulut saya tuh kayak bangga karena dia sangat-sangat pekerja keras. Wow. Bagaimana kalau ada yang komentar buruk terhadap Lesti dulu awal-awal? Oke. Awal-awal lah, aku masih ekspresif orangnya. Netizen julid nih. Dibales-balesin, malah ada yang aku telepon, balik gitu, balik nyerang gitu. Kalau sekarang karena mungkin lebih dewasa, lebih mikir, jadi nggak mau nambah dosa. Kalau misalkan, ya masih gedek gitu. Kayak yang tahu kehidupan kita aja gitu kan, seenaknya ngomong bla bla bla. Tapi ya lebih ke, kan kalau kayak gitu aku pikir-pikir ya karena pengalaman mungkin udah lama, keseringan, bukan udah lama, keseringan kayak gitu. Banyak banget orang yang kayak gitu. Makin kita jawab, makin jadi. Ya udah, ya aku diemin atau enggak ya hajar, blokir, udah selesai gitu. Jadi kita nggak dosa gitu. Biar dosanya buat dia aja. Jadi nggak nambah dosa buat kita. Kalau kita, aku mikirnya kalau kita ngelawan ya kita juga dosa juga gitu. Yes. Nggak, karena nggak bisa nahan emosi. Itu aja sih. Ya nggak sih. Ya. Kasih jempol. Waduh. Ntar dulu. Ini sosok Abeni ya. Jadi ya wajar ya, Abeni juga dulu sempat ngalamin itu karena mungkin kaget ya ketika Lesti sudah mulai terkenal, kemudian banyak banget komentar para netizen. Ini bicara yang julid ya. Sampai ada yang ditelepon katanya gitu, emosi lah gitu, karena nggak terima lah ya kan. Perjuangan untuk menjadi bintang seperti Lesti Kejora ini kan nggak gampang gitu. Tiba-tiba ada yang ngujat misalnya gitu kan. Sampai ditelepon, sampai di DM gitu. Pokoknya gedek banget lah gitu ya. Ya emang sih gitu ya, gedek banget gitu ya. Kita aja sebagai penggemar gitu yang mengikuti Lesti itu kerasa kayak lu apa sih gitu. Sok komentar yang sok tahu tentang kehidupan orang lain gitu. Ya, apalagi keluarganya gitu guys ya. Tapi kembali lagi, karena mungkin proses perjalanan yang saat ini semakin dewasa, akhirnya Abeni mulai mengambil sikap. Dan ini bijak banget sih menurut gue, sosok Abeni sebagai kakak Lesti. Dia nggak mau nambah dosa lah bahasanya gitu ya. Ya udah gitu, diblok aja udah selesai masalah gitu ya. Iya. Cuman memang Abeni kadang-kadang mereka tuh mesti dikasih pelajaran gitu. Ya karena udah jadi kebiasaan gitu ya, begitu tuh emang. Kalau kita ngelurusin kan supaya bener kan, ya bagus juga kan gitu ya. Ya ngambil diri gue.
kadang suka emosi gitu ya. Ngomong begituan gitu. Oke, kita lanjut hal yang tidak berubah dari Lesti. Oke, apakah sopan kali ya? Hal yang nggak berubah tuh Attitude-nya? ya, dia cerewetnya sampai sekarang. Maksudnya cerewet ke arah peduli ya, ke arah peduli ke sama cerewetnya ke arah peduli ke keluarga, ke adik, ke kakak, ke mama bapak gitu, ke arah yang hal positif gitu. Kalau yang ini mah itu nggak berubah sampai sekarang. Cerewet. Lesti masih sering ketemu teman SMP atau SD? Kalau lagi pulang kampung paling. Ya kalau momen lebaran paling kalau pulang gitu, kalau ketemu sih. Biasa kalau misalkan dia pulang kampung, teman-temannya dikumpulin atau ya dia nyamperin ke rumah temennya gitu. Oh gitu, kangen gitu ya? Ngaliwat gitu atau nyeblak gitu kan dia. Kalau pulang kayak gitu sih. Masih sekarang juga kayak gitu. Oh iya. Apa prinsip Lesti dari dulu sampai sekarang? Prinsip Dede tuh yang aku lihat ya, sebenarnya dia nggak ungkapin, cuman aku mungkin bisa Terlalu kita ngebahasnya tadi tuh ya, kebiasaan itu tuh ya. Setiap dia pulang kampung punya kebiasaan untuk kumpul sama teman-temannya, nyeblak bareng, ngeliwat gitu. Lesti banget gitu. Lesti kan memang dari daerah banget gitu ya. Dan kembali lagi sih menurut gue, orangnya nggak sombong. Nggak sombong. Cuma kadang-kadang netizen julid aja yang suka bikin ulah gitu. Sebenarnya yang sombong itu ya netizen julid gitu. Oke, kita lanjut guys. Dan aku tuh dia tuh optimis orangnya. Dari dulu kalau mau walaupun kalau mau sesuatu harus tercapai walaupun lambat sekalipun gitu. Kalau Dede kalau Bapak bilang tuh, Dede dari kecil itu bilang kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi artis katanya. Itu bener dia gapai gitu. Walaupun kayak ngehayal gitu dulu, kayak hayalan aja, tapi ternyata alhamdulillah gitu. Ya keren. Itulah Dede. Keren. Dia optimis dan ulet itu orangnya. Kak Benny dan Redi apa nih? Apa pesan apa sih? Tadi oke lanjutlah, udah kelewatan terlalu cepat. Udah banyak ini berdoa, sholat. Pesan buat Lesti kali ya. Jaga kesehatan, pola makannya juga biar nggak ngedrop pas konser. Pertama, aku tahu ini adalah salah satu impian Dede. Dan alhamdulillah sebentar lagi tercapai. Jaga kesehatan buat Dede. Yes. Jangan banyak pikiran, fokus. Selalu berdoa. Minta doa sama orang tua dan suami. Minta ridhonya dari orang tua dan suami gitu. Iya betul. Terus intinya fokus dan jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Iya. Karena yang aku tahu dia itu agak sulit, agak jarang makan gitu dulu. Kalau sekarang mungkin karena udah berkeluarga harusnya nggak tahu gitu kan. Kak Benny dan Edi apa pesan tulis sebagai saudara laki-laki? Oke. Pesan sebagai saudara laki-laki. Oke, ini pesan nih. Kita AA Redi. Sangat sayang banget sama Dede. Oh my god. Jaga kesehatan. Terima kasih banyak karena Dede selalu sedih banget sih gue. Sayang juga sama kita. Selalu peduli sama kita di tengah kesibukan Dede, di tengah kesibukan Dede sama keluarga, sama karir, sama anak. Dede selalu peduli sama keluarga. Semoga Dede sehat, semoga Dede makin sukses, semoga rezekinya juga makin lancar. Amin ya Allah. Dan semoga Dede dapat ridho. Kalau ngomongin Dede tuh ya gimana ya? Karena dia tuh sosok yang luar biasa buat keluarga, terutama kita saudara. Jadi kalau cewek udah nangis nih guys. Kalimat yang spesial pun kayak nggak cukup gitu buat ungkapin rasa sayang kita ke Dede. Oh my god. Aduh.
ini apa ya? Terlalu. Kayaknya ini ada terusannya nih di episode yang keempat nih, karena belum kelar nih ngomong nih. Kita tunggu aja guys ya. Ini kalau cewek ya, Aben ini udah pasti nangis guys. Menurut gue. Kenapa? Karena gue liat tuh udah mulai berkaca-kaca gitu ya. Ya namplok banget ya dulu nongkrong bareng gitu kan, dari nol banget ya. Mereka tahu Lesti dulu bagaimana gitu ya, satu keluarga gitu ya. Ya karena mungkin Aben ini laki-laki, terus ada siapa, adiknya juga ya, ya mungkin beda gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka di map ya, maksudnya kalau cewek aja gitu ya mereka itu ya, gue yakin sambil cerita ya sambil nangis sih. Ayah Kejora aja yang kemarin sempet nangis gitu. Apalagi mamanya itu nangisnya tuh apa ya, nangis banget gitu ya kalau Mama Kejora. Dan ini pesan Beni buat Lesti nyentuh banget serius. Sampai merinding gue sumpah. Apalagi sekarang kan mereka udah jauh-jauh ya, maksudnya udah punya keluarga masing-masing gitu ya. Dan mungkin buat kalian yang mungkin juga pernah merasakan ketika kalian berjuang bersama-sama dulu pada saat dengan kakak adik kalian itu pada masa-masa kecil, ketika sudah besar mungkin ada keluarga kita yang udah sukses gitu. Terus ya ketika kita ingat mereka itu kayak gimana gitu guys ya. Ya kita kan jauh dari keluarga gitu guys ya. Ya semoga Lesti sehat, Abeni keluarga Lesti juga sehat. Dan buat teman-teman juga mungkin yang saat ini punya keluarga yang ada yang sudah sukses atau ada yang belum, atau mungkin keluarganya yang jauh yang mungkin sama-sama berjuang untuk menggapai kesuksesan. Semoga kita semua diberi kesehatannya guys, buat kalian semuanya. Gue jadi ingat keluarga guys. Gue dari kecil gue jauh dari keluarga. Wow. Sorry guys ya. Oke. Sorry. Gue tiba-tiba ingat keluarga gue gitu. Kakak, teteh, emak gue. Wow. Sorry ya guys ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nobar bareng. Kita akan tunggu di episode yang keempat ya, apakah masih ada. Sekali lagi terima kasih buat nobar bareng. Sukses buat kalian semuanya. Thank you so much. Gak kuat gue. Saya dulu diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Thank you guys.